Bayangkan sebuah pantai di utara Jakarta, airnya keruh, udara panas, terasa lebih menyengat karena bau amis, bukan karena dari limbah industri ataupun limbah minyak, tetapi dari tumpukan limbah cangkang kerang yang membusuk. Inilah kenyataan yang terjadi di Cilincing, Jakarta Utara, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat budidaya cangkang kerang terbesar di DKI Jakarta, dan juga sebagai salah satu rawa limbah laut. Setiap tahunnya, lebih dari 2.700 ton cangkang kerang terbuang begitu saja. Cangkang-cangkang ini berserakan di sekitar pesisir Cilincing, menjadi sumber penyakit, bau yang tak sedap, dan polusi visual yang merusak ekosistem. Ironisnya, tidak sedikit warga sekitar yang mengalami penyakit infeksi kulit atau gangguan pernafasan yang disebabkan dari limbah cangkang kerang. Yang perlu kita ketahui bahwa cangkang kerang mengandung kalsium karbonat yang berpotensi dalam bahan bangunan alternatif. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah limbah ini berbahaya, melainkan apakah limbah ini menjadi sebuah solusi baru? Hai, perkenalkan kami dari kelompok Flik Mamba dan saya Muhammad Ridha Wijayanto, rekan saya. Hayani dan Surina, Dan rekan saya Tika Alyadaski, mempersembahkan sebuah solusi baru bernama batu bata cangkang kerang atau batacang. Inovasi ini berangkat dari semangat mengubah permasalahan lingkungan menjadikan inovasi yang tepat guna. Batacang adalah batu bata ramah lingkungan yang terbuat dari serbuk cangkang kerang hijau sebagai campuran pengganti sebagian semen. Apa keunggulannya? Yang pertama, lebih ramah lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, mengurangi limbah laut. Lalu kita masuk ke bagaimana proses pembuatan batacang. Langkah pertamanya adalah cangkang disortir, dicuci bersih, dikeringkan, lalu dihancurkan hingga menjadi serbuk halus. Langkah keduanya adalah serbuk cangkang dicampurkan dengan pasir, semen, air, dan foam agent. Lalu semuanya diaduk menjadi rata, jadi adonan. Lalu langkah ketiganya adalah adonan dicetak dalam cetakan khusus, lalu dikeringkan dan dirawat hingga 28 hari. Di sini kami menguji 4 variasi campuran, dimulai dari 5%, 7%, 9%, dan 11%. Hasilnya bagaimana? Campuran optimal memberikan kekuatan yang sangat layak digunakan sebagai bahan bangunan. Jadi batacang bukan hanya solusi teknis, tapi juga ekologis, sosial, dan ekonomis. Dan di bawah ini adalah visualisasi hasil akhir dari batacang itu sendiri. Batacang hadir bukan hanya untuk menggantikan batu bata konvensional, tapi juga untuk mengubah cara kita mengubah masa depan. Jika bata biasa menambah jejak karbon, maka batacang justru mengurangi limbah dan emisi. Dan jika bata biasa diproduksi dalam industri besar, maka batacang dapat diproduksi bersama masyarakat lokal. Batacang memberikan dampak langsung yang pertama, lingkungan lebih bersih. Yang kedua, memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir pantai. Yang ketiga, dibangunnya infrastruktur dari limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Dan inovasi ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 9 atau SDGs number 9, yaitu tentang industri, inovasi, dan infrastruktur. Dari pesisir pantai yang penuh dengan cangkang kerang, menghasilkan batu bata cangkang kerang yang membangun masa depan. Batacang bukan batu bata biasa. Ia adalah perlawanan terhadap kerusakan lingkungan dan lambang harapan baru untuk masyarakat pesisir Cilincing. Kami percaya bahwa inovasi tak selalu harus rumit. Kadang cukup melihat lebih dekat pada apa yang selama ini kita buang. Kami adalah tim Black Mamba. Dan inilah cerita kami tentang batacang. Dari limbah menjadi harapan. Dari pesisir untuk bumi.